Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rahman di channel Islam Agamaku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian rukun iman dalam Islam. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iman menurut bahasa Arab artinya percaya. Secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati, sementara menurut syariat, iman adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Adapun berdasarkan dalil, artinya keimanan harus dibangun di atas dalil, bukti dan argumen yang kuat, keyakinan dalam hati, dan pengakuan lisan itu harus sejalan. Iman dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, jika seorang yang mengaku Islam tapi tidak iman, berarti ia tidak akan mendapatkan faedah di akhirat nanti. Bahwasanya rukun iman terdiri dari 6 poin. Rukun iman termasuk pondasinya Islam, yang tentu saja harus diyakini semua umat Islam. Berikut rukun iman sesuai dengan urutannya yang benar. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah menjadi urutan pertama dan poin terpenting di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Dia pencipta semua yang ada di alam semesta ini. Dia pula yang menguasai segala isi alam semesta, akhirat, dan lainnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada duanya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga dibutuhkan bukti. Dari amal perbuatan, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua makhluk diwajibkan menyembah Allah, tidak hanya manusia semata, melainkan hewan, tumbuhan, jin, hingga malaikat. Semua diwajibkan menyembah Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah dalam memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam. Semua malaikat-malaikatnya beriman dan meyakini malaikat sebagai utusan Allah menjadi rukun iman yang kedua. Para malaikat bertugas sebagai perantara Allah juga tertuang pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 2 yang artinya Allah menurunkan para malaikat untuk membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menuliskan ajarannya melalui perantara wahyu yang diturunkan oleh malaikat. Wahyu tersebut tertuang pada kitab-kitab ajaran Islam. Kitab itu diturunkan kepada para rasul untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umat Islam agar dapat diamalkan seluruh umat sampai kiamat kelak. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan umat di kala para rasul sudah wafat. Dengan berpedoman teguh pada kitab-kitab Allah, niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. Segala pertanyaan dan aturan Islam sudah tertuang di dalam kitab-kitab Allah tersebut. Adapun kitab yang perlu diimani oleh umat Islam terdiri 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi dan Rasul keempat kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi sekaligus Rasul terakhir, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam mengimani bahwa ada 25 Nabi yang diyakini. Selain itu, Nabi terakhir yang diyakini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir.
Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang sering disebut dengan kiamat, di mana setiap harinya, waktu demi waktu, manusia sibuk berurusan dengan urusan dunia. Akhir perjalanan manusia bukanlah kematian, melainkan kiamat itu sendiri. Di hari akhir nanti, semua manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan bagi mereka yang telah mati. Segala amal perbuatan manusia ditimbang, di mana ia layak ditempatkan, surga atau neraka. Tidak ada satu orang pun yang akan lolos dari timbangan amal. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa lebih baik mengumpulkan banyak pahala sebagai saku atau simpanan di hari akhir kelak. Juga manusia dapat lebih berserah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah iman kepada takdir, qada dan qadar. Allah memiliki ketetapan, kehendak, dan keputusan atas semua makhluk ciptaannya. Kedua keputusan atas semua makhluk ciptaannya. Dua kata ini kerap disandingkan menjadi satu karena qada dan qadar memang tidak bisa terpisahkan. Namun menurut arti dan maknanya, dua kata punya perbedaan, seperti yang sudah tertuang pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 70 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jadi pengertian qada dan qadar. Qada adalah menurut bahasa berarti ketetapan. Sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta, Allah sudah punya ketetapan. Dia tuliskan pada kitab Lauh Mahfuz baik tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar berarti ketentuan dan kepastian Allah. Sementara berdasarkan istilah, qadar ditetapkan oleh Allah termasuk yang sedang terjadi. Ya, jadi qadar berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk yang sedang terjadi, akan terjadi, dan belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa dipisahkan karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan. Dua kata ini juga dikenal sebagai takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video dari saya kali ini mengenai pengertian rukun iman dalam Islam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tunggu saya di video berikutnya tentang agama Islam di channel Islam Agamaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله